Wakil Ketua DPRD Manado Andre Laikun menilai Manado berkembang cukup pesat beberapa tahun terakhir. Geliat pembangunan menurut dia sangat terlihat, terutama di era kepemimpinan Wali Kota GSV Kelumentut dan Wakil Wali Kota Mordominus Kasihan. Program yang digagas duet GSV Elmore, kata dia, berjalan sesuai rencana. Semuanya untuk kesejahteraan. Fraksi Nasdem di DPRD Manado pun akan terus mengawal program GSV Elmore. Mengingat fraksi Nasdem bukannya mayoritas di DPRD Manado, apakah pernah mengalami himpitan lain? Ada yang menyatakan fraksinya merasa tidak terhimpit dengan fraksi yang lain. Kami membangun komunikasi dengan semua fraksi lain dan juga menjaga hubungan yang baik antara eksekutif dan legislatif, katanya. Sementara soal kandidat yang bakal diusung Partai Nasdem, Wakil rakyat dari Dapil Pemimpin Munakan ini mengaku menunggu sepenuhnya keputusan partai. Siapapun yang mendapat SK dari DPP, itu yang kami dukung, ucapnya. Tak lupa ia menyampaikan selamat hari ulang tahun untuk Kota Manado ke-397. Oh ya sobat, selengkapnya mari terus tonton di Alex Go, tayangan eksklusif yang membuka cakrawala baru. Mari bersama membangun daerah dan bangsa. Oh ya, biar lebih asyik nih, jangan lupa like dan subscribe ya. Salam sehat dan sukses selalu. Semuanya, hari ini hari yang sangat istimewa, hari yang istimewa bagi Kota Manado, hari ulang tahun yang ke-397. Kita berbahagia karena kita bisa merayakannya dengan baik, pemerintah, masyarakat, dan wakil rakyat. Untuk membahas pembangunan di Kota Manado, saya sudah menghadirkan sosok yang istimewa, yaitu Wakil Ketua DPRD Manado, Bung Andre Laikun. Selamat siang Ketua. Selamat siang Bu Alex. Ya, tadi sudah rapat paripurna perayaan HUT Kota Manado, Ketua. Ya. Usia yang ke-397. Di usia yang 397 ini seperti apa Ketua melihat pembangunan di Kota Manado? Ya, terima kasih. Dari pantauan saya di usia yang 397 ini tergolong usia tua ya. Ya, betul. Banyak perubahan yang saya lihat, dan pertama-tama masyarakat Kota Manado juga pertama harus bersyukur Ya. kepada Yang Maha Kuasa karena dia telah memperkenankan sehingga Kota Manado bisa merayakan ulang tahun yang ke-397. Karena ini, momen ini, situasi ini tidak bisa terpikirkan oleh siapapun. Ya. Hanya Tuhan yang bisa memberikan semuanya ini. Dan kalau Bung Alex tadi mau tanyakan bahwa perkembangan di Kota Manado saat ini sangat baik. Dari yang lalu, dari berapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang sangat punya perubahan yang drastis. Ya. Saya menikmati ini ulang tahun yang ke-397 karena hari ini saya juga duduk di bangku parlemen di Kota Manado. Betul. Jadi saya menikmati ulang tahun yang ke-397, dan dengan adanya ulang tahun yang ke-397 ini maka saya melihat ini Kota Manado sangat maju, sangat cerdas dan hebat. Seperti itu. Ya, 397. Kalau kita bandingkan mungkin dengan daerah sekitar, pasti Manado lebih dari yang lain. Iya. Tapi kalau mungkin dibandingkan dengan daerah lain, kota-kota yang lebih maju, mungkin kita masih di kota, istilahnya kota sedang, Iya. gitu ya. Tapi kemudian pemerintah pusat Pak Jokowi sudah menetapkan bahwa Manado akan menjadi kota metropolitan. Tentu ini kita untuk menuju ke kota metropolitan ini kita siapkan. Iya. Oke. Menuju kota metropolitan ini suatu satu penilaian istimewa sebenarnya Ya. dari pemerintah pusat ke Kota Manado. Ya. Karena saya lihat semua lengkap di Kota Manado. Ya. Pembangunan sangat merata, Ya. pembangunan juga intelektual juga sangat, SDM sangat bagus. Ya. Jadi sumber daya di Kota Manado ini sangat baik. Jadi saya rasa kalau pemerintah pusat mau memberikan
satu wacana seperti itu sangat pas untuk Kota Manado. Karena semua lengkap di Kota Manado ini. Semua infrastruktur bagus, sumber daya manusia bagus, kenyamanan orang, rukun-rukun, baku-baku baik orang Manado itu sangat sangat baik terjalin di Kota Manado ini. Jadi sangat pas kalau pemerintah pusat memberikan hal itu kepada Kota Manado. Manado 397, tapi di satu sisi juga masih banyak persoalan. Banyak yang mengatakan bahwa persoalan dan lain sebagainya. Ada begitu banyak bangunan di mana tidak ber-IMB. Kemudian ada kasak-kusuk kemarin di Dewan juga untuk salah satu rumah makan, saya tidak mau menyebut namanya. Teman-teman wartawan juga menyorot itu. Katanya kalau di Manado ini bisa membangun dulu ya, baru ada mengurus IMB. Bagaimana melihat ini, Ketua? Sebenarnya prosedurnya tidak seperti itu. Prosedurnya sebelum membangun harus mengurus izin-izin, seperti itu. Dan mungkin kalau yang terjadi seperti itu mungkin satu kekeliruan buat para pemilik bangunan. Sebenarnya kan prosedurnya harus seperti itu, izin harus lengkap baru bisa membangun. Sebab itu yang ditetapkan pemerintah, supaya semua pembangunan yang ada di Kota Manado terdaftar di Kota Manado, seperti itu. Tapi katanya ada ribuan bangunan yang tidak BRMB ini, kesalahan di mana ini? Pengawasan yang kurang atau ketidaktegasan atau sanksi yang kurang sehingga warga leluasa tanpa IMB. Kita juga baru mendengar ini bahwa banyak pembangunan yang kurang IMB, tidak ber-IMB. Nah ini satu beban juga buat kami sebagai anggota dewan. Bagaimana saya juga pribadi sebagai anggota dewan untuk melihat data-data dari pemerintah di daerah mana yang pembangunannya tidak ada IMB. Dan itu mungkin kalau saya ada data pasti saya akan berkata bahwa itu harus ditindaklanjuti seperti itu, karena itu pelanggaran karena harus ada IMB dong, karena itu aturan pemerintah. Nah, nanti kita sebagai anggota dewan mau lihat lagi data-data yang ada di pemerintah supaya kami berlakukan pekerjaan kami sebagai pengawasan untuk kegiatannya ada di Kota Manado. Ada statement juga, ada pernyataan yang dulu sudah agak lama sih ini Pak Ketua, dari Nertoar Palilingan. Oh, ada satu bangunan di Manado yang saya juga masih di jantung kota. Bangunan ini terlihat memang secara jelas, tapi kemudian membuat Manado agak gemuk karena dibiarkan begitu. Padahal memang menurut pengamat dan lain sebagainya ini tidak BRMB tapi dibiarkan begitu. Iya. Nah ini saya sama tadi yang saya katakan bahwa ini Pak Alex sebut satu bangunan yang ada di Ampel 5, ini saya nak tahu ini di bangunan mana, jatuh kota ya. Di dekat Stadion Kelapa. Iya. Oh itu. Artinya tidak ada IMB. Dan sudah lama tidak selesai bangunan itu. Oh gitu ya. Menurut Nertoar ini pertaruhan kewibawaan sebenarnya dari pemerintah kota. Oh gitu ya. Iya. Iya. Artinya kalau sebagai dewan melihat bahwa ini harus ditindaklanjuti kalau ada pembangunan yang tidak ber-IMB, sebab itu peraturan. Nah kalau memang dari dulu sebelum belum ini, nah saya nak tahu ada kendala seperti apa. Tapi sebagai anggota dewan saya berharap hal-hal seperti itu harus dilengkapi dan harus selesai dibuat perizinan, sehingga harus ada leluasa untuk membangun selanjutnya seperti itu. Kalau melihat pemerintahan Pak Feki Mor, kebetulan Pak Feki kan ketua Nasdem, Pak Ketua ini Nasdem juga. Sejauh ini program yang Pak Feki dengan Pak Mor jalankan bagaimana? Kalau penilaian saya di DPR baru 1 tahun, hampir 1 tahun. Melihat beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintahan Kota Manado, yaitu Pak Feki dan Pak Mor. Sekilas saya lihat
bahwa pembangunan yang ada di Kota Manado pertama sangat merata dan sangat berhasil. Ya. Nah, ini satu langkah, satu cara yang dilakukan oleh pemerintah yang sangat tepat untuk Kota Manado. Karena Manado sangat dikenal dengan kota cerdas Ya. dan pemimpin-pemimpin yang pasti cerdas dari legislatif maupun eksekutif. Ya. Nah, ini kan mitra, jadi otomatis seperti itu. Dan saya melihat memang luar biasa kegiatan atau program-program yang dilakukan oleh para pemerintah eksekutif, dalam hal ini Bapak Wali Kota kita, Pak Feki Lumento dan Pak Mor Bastian. Ya, kita sudah tidak bisa tergambarkan lagi bagaimana pembangunan Kota Manado. Sangat hebat dan sangat luar biasa ini pembangunan ini. Ya. Ya, kalau kita mau merinci keberhasilan ini kedua pimpinan ini memang tidak lagi tertulis dengan kata-kata ini, Pak. Oh, iya. Ya, sangat banyak pembangunan, apalagi Pak Feki Lumento 2 periode ya di Kota Manado. Ya. Seperti itu. Kebetulan ini Nasdem juga kan Ya. partainya Pak Feki. Iya. Pak Ketua. Jadi tulang punggung antar menyeimbangkan legislatif dan eksekutif ini ada di Nasdem. Iya. Tapi ada belakangan ini, bahkan awal-awalnya ini saya lihat Nasdem juga agak apa istilahnya, kedodoran atau ya, karena bukan lagi mayoritas, masih ada hubungan yang baik dengan partai lain untuk kemudian tidak mengganggu jalannya pemerintahan Pak Feki. Oh ya, kalau mau bertanya kepada saya untuk hubungan dengan partai-partai lain, ya sampai saat ini masih bagus. Semua partai yang ada di Dewan ini hubungannya bagus. Cuma mungkin kelihatan tidak bagus karena semua berbagai kepentingan. Tapi sampai saat ini eksekutif dan legislatif masih terjalin hubungan yang sangat-sangat harmonis. Karena pernah, ini menurut penilaian saya dan mungkin ada masyarakat juga, pernah di Nasdem ini berada di himpitan yang saya lihat, himpitan antara banyak partai di Dewan Manado. Padahal Nasdem ini tulang punggungnya Pak Wali untuk menggolkan program-programnya ya, di SKPD dan lain sebagainya, termasuk dalam penganggaran. Pak Ketua. Nah, kalau di satu himpitan itu sangat biasa dalam skenario politik. Cuma bagaimana kita sebagai partai Nasdem mendewasakan untuk keluar dari himpitan itu. Ya, kita kan punya pemikiran-pemikiran yang bagaimana untuk keluar dari zona itu dan bagaimana menjaga hubungan antara partai-partai yang lain. Sehingga ketika kita keluar dari zona itu tidak ada clash dengan partai-partai yang lain, maka hubungan kita tidak rusak. Nah, sampai saat ini walaupun terkesan kami terhimpit dengan hal-hal seperti itu, tapi sampai saat ini kami masih bernafas bagus, kami masih komunikasi bagus, kami masih bercanda ria di Dewan ini sangat bagus. Hubungan harmonis dengan bagus semua sekali. partai. Ya. Luar biasa. Ya. Kita harapkan juga seperti itu supaya kesinambungan pembangunan berjalan dengan harmonis pula. Dan memang saya berpikir pribadi saya bahwa warna bisa beda, tapi kita punya tujuan untuk bagaimana membuat Manado ini akan lebih baik dari yang sudah baik. Seperti itu. Pak Ketua tadi bilang pembangunan di tangan Pak Feki Mor akan sudah semakin bagus. Berarti ke depan ini karena Pak Feki juga sudah mau berakhir, siapa kira-kira tokoh, sosok yang layak menggantikan Pak Feki? Ini pertanyaan yang sangat hebat ini. Ada sosok pertama, kalau saya pribadi orang yang percaya pasti sudah satu nama yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ini toh. Namun pemikiran yang ada Pak orang semua baik partai yang bisa mencalonkan diri, bisa mencalonkan anggota pradaerah, selalu optimis. Semua partai optimis dalam hal itu. Baik Nasdem, PDIP, Demokrat, Golkar, semua punya optimis. Semua punya cara tersendiri yang pasti semua menghadirkan figur-figur yang hebat. Ya, hebat.
ini kita lihat dalam skenario politik ini sangat seru. Kalau kita lihat di tanggal 9 Desember nanti. Dan ini butuh pemikiran dan perancangan politik yang hebat. Ya. Siapa yang hebat merancangkan skala politik, dia pasti menang. Karena semua punya latar belakang yang hampir mirip. Seperti itu. Ya. Saya lebih ke figur yang lagi digadang-gadang Nasdem saja. Iya. Pak Ketua ini ada Pak Victor, Iya. ada Prof. Paula. Iya. Dengar-dengar juga mungkin masih ada kedua. Iya, iya. Dari 3 figur dan mungkin ada figur lain ini, kira-kira di hati Pak Ketua ini siapa ini? Ini Bung Alex ini hebat sekali. Jadi bukan cuma 3 figur. Bukan cuma 3 figur. Iya, mungkin ada beberapa figur yang mendekati ke Iya. Nasdem. Iya. Namun kalau Bung Alex mau tanya kepada saya Iya. sebagai anggota dewan atau sebagai kader di Partai Nasdem, Iya. saya rasa figur Partai Nasdem ini sangat baik semua, Iya. sangat baik semua. Cuman nantinya siapa yang turun hoki itulah yang orang lihat yang paling terbaik mungkin. Dan saya pribadi siapa yang ditentukan dari DPP untuk mencalonkan diri sebagai wali kota Manado, saya akan bekerja semaksimal mungkin, sekuat tenaga untuk memenangkan calon. Seperti itu. Jadi belum mau menyebut nama ini. Iya, untuk nama masih belum karena belum ada SK yang keluar. Kalau SK sudah ada di meja ini, maka saya berhak lah. Saya mendukung nama ini. Ya, seperti itu. Jadi yang intinya garis besarnya saya bersedia bekerja siapapun partai izinkan untuk mencalonkan diri sebagai wali kota Manado. Tapi figur-figur yang saya sebut tadi Pak Ketua itu ada komunikasi, ada kontak dengan Pak Ketua? Oh, ada hubungan bagus. Hubungan bagus. Iya. Iya. Pak Victor, saya sendiri terjalin hubungan bagus dengan Kakak Victor. Iya. Iya. Ibu Wali juga saya ada hubungan dan Ibu Teli. Iya. Jadi pokoknya siapapun yang keluar ini kami punya nilai optimis. Ini figur Pak Ketua ini kan juga di mata masyarakat kan hebat. Oh ya, gitu. Apalagi dari Nusa Utara, Iya. bagian utara. Iya. Manado Utara. Iya. Kalau misalnya masyarakat mendorong untuk ya, dulu, wakil dulu kan, bagaimana itu Pak Ketua? Secara pribadi saya tidak punya target untuk hal itu. Saya selalu memberikan air mengalir yang pasti ketika air ini mengalir pasti ke laut. Ya, artinya pasti sampai ke laut. Jadi kalaupun jalan kita harus ke sana, ya why not? Ya itu terang saja menjalankan apa yang menjadi amanat rakyat. Kalaupun besok-besok, apakah 20 tahun depan, 10 tahun depan, 5 tahun depan dipercayakan dan punya peluang untuk itu untuk masyarakat, ya saya siap. Saya siap disalib untuk masyarakat. Seperti itu. Demi masyarakat sejahtera, demi masyarakat tentram, demi masyarakat damai. Seperti itu. Jadi orang tunggu semua ini kesiapan dari Pak Ketua. Iya. 5 tahun atau 10 tahun depan. Iya, mudah-mudahan sehat-sehat. Iya. Ketika Tuhan berkenan. Nah, ini orang percaya tuh. Amin. Maka segala sesuatu itu tidak ada yang mustahil. Ya, kebetulan istri dari Pak Ketua ini adalah seorang pendeta. Iya. Jadi selalu melaraskan ke atas. Ya bukan karena itu, tapi sebagai orang percaya harus seperti itu. Artinya secara sumber daya, intelek, finansial itu kalau kita masalah kesekian, tetapi itu yang utama. Sebab kita uji tani, jadi seperti itu. Mantap. Karena ini masih suasana ulang tahun Kota Manado, kota yang sama-sama kita cintai. Di sesi yang terakhir ini, silakan menyampaikan himbauan kepada masyarakat. Aktif dalam apa Pak Ketua ingin mau sampaikan. Oke. Terima kasih. Di hari ini saya sebagai anggota Dewan
Kota Manado, Wakil Ketua DPRD Kota Manado, Adre Laikun, menyampaikan, mengucapkan pada semua masyarakat yang ada di Kota Manado, selamat merayakan hari ulang tahun yang ke-397 ini. Semoga dengan usia yang baru kita nikmati ini, masyarakat Kota Manado lebih sejahtera, lebih tentram, lebih damai. Dan mari kita sama-sama menjaga keharmonisan hubungan antara umat beragama, baku-baku baik, baku-baku sayang, torang kota cerdas, torang kota damai, torang kota beriman. Terima kasih. Kota damai, kota beriman, kota cerdas. Itu pesan penutup dari Pak Ketua, Pak Adri Lagun, dan kami tim MNC News TV, Indo Berita Media Group, dan seluruh kru yang ada, mengucapkan juga selamat ulang tahun Kota Manado, kota tercinta. Semoga makin jaya ke depan dan masyarakatnya makin sejahtera. Salam sejahtera semua, salam sehat. Salam sehat, terima kasih. Pak Ketua Adri Lagun. Terima kasih. Oke.